Kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih membahas soal baby blues dan postpartum depression atau PPD bersama Mbak Tiara di sini. Tadi kita di segmen awal udah bahas soal apa aja penyebabnya ya Mbak. Jadi Iya, betul. bisa dari hormonal, akhirnya efek ke emosional dan juga mental. Ibu-ibu baru yang baru melakukan persalinan. Nah, di sini aku mau nanya, sebenarnya tanda-tanda dari baby blues dan postpartum depression tuh apa? Kan itu dua hal yang berbeda ya. PPD tadi udah kita simpulin itu adalah level lebih tinggi dari baby blues. Kelanjutannya Dari baby blues. Iya. Nah, itu tanda-tandanya tuh bisa dilihat dari mana tuh Mbak? Oke, tanda-tandanya mungkin bisa banget nih untuk para ibu-ibu juga yang sedang mempersiapkan kelahiran, mungkin udah mulai coba untuk lebih aware gitu pada diri sendiri gitu. Misalnya ketika ibu sudah mulai merasa kok kayaknya saya jadi lebih gampang marah-marah gitu, atau lebih gampang menangis untuk hal-hal yang sebenarnya jika itu terjadi sebelum kelahiran itu tidak akan segitunya gitu reaksi dari ibu-ibu semua gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu tanda gitu, salah satu gejala. Kemudian juga ibu misalnya mulai menyadari gitu, kok saya sering sekali gitu merasa bahwa diri saya ini tidak berarti. Kemudian kok saya jadi merasa kehilangan jati diri, merasa tidak berdaya, kayak apa-apa tuh sekarang saya harus sama anak saya. Kemudian saya juga merasa putus asa gitu. Kayaknya saya nggak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik deh setelah ini gitu. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu gejala. Kemudian juga misalnya nih biasanya happy gitu kalau misalnya nonton atau nyanyi atau main alat musik gitu, apapun gitu, hobi yang dulu tuh sparks joy gitu. Kemudian ternyata sekarang setelah kelahiran anak melakukan hal itu lagi tuh tidak lagi terasa menyenangkan gitu. Dan bahkan mungkin merasa terganggu gitu dengan kehadiran orang-orang di sekitar gitu. Bahkan mungkin kehadiran pasangan, kehadiran orang tua, mertua atau adik kakak tuh rasanya tuh menjadi suatu hal yang nggak suka gitu dan nggak menyenangkan, aku mau sendiri aja kayak gitu. Dan juga merasa tidak puas gitu, merasa tidak bersyukur, bahkan merasa marah dengan kehadiran anak, atau bahkan tadi yang sudah dibahas sebelumnya, bahkan sampai memiliki pemikiran-pemikiran untuk membahayakan diri sendiri maupun anak kita. Itu menjadi salah satu gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa kita mengalami baby blues. Berarti bisa aku bilang kita pertama-tama tuh sebagai ibu-ibu baru nih harus aware dulu ya sama diri sendiri kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Betul. Terutama dari segi emosional gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi aku tuh penasaran banget nih Mbak Tiara. Biasanya kalau baby blues atau PPD ini tuh dialami benar-benar sama ibu yang baru nih, pertama kali dia punya anak atau kelahiran anak pertama, atau itu bisa juga dialami sama ibu-ibu yang udah kelahiran anak kedua, ketiga atau keempat, itu bisa juga ya? Oke, jadi sebenarnya baby blues dan PPD ini sangat bisa terjadi pada kehamilan ataupun kelahiran keberapapun gitu. Banyak juga kasus di mana pas kelahiran pertama baik-baik aja gitu, mungkin karena memang itu anak pertama yang digadang-gadang gitu kan, yang diinginkan gitu. Kemudian ternyata ketika hamil anak kedua, kemudian kelahiran anak kedua itu terkena baby blues. Karena memang kan kondisi kita gitu, maksudnya kondisi ibu-ibu pada saat hamil, melahirkan, kondisi keluarga itu pasti itu mungkin berbeda-beda gitu pada saat setiap kehamilan gitu. Mungkin pada waktu kehamilan pertama kondisinya seperti ini, pada waktu kehamilan kedua ada yang berubah gitu. Kemudian juga kan terkait juga mungkin dengan perubahan-perubahan ya, terkait juga dengan finansial serta kesiapan anak kedua, karena seringkali juga jadinya salah satu penyebab baby blues dan PPD gitu pada anak kedua itu muncul karena ternyata tidak siap gitu untuk punya anak lagi seperti itu. Dan itu tuh banyak sekali gitu terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting sekali gitu, karena nggak jelas kan, maksudnya dia akan munculnya di kelahiran berapa, atau mungkin bisa jadi dia nggak akan muncul sama sekali, atau mungkin di setiap kelahiran ibu merasakan hal tersebut, sehingga perlu sekali tuh dukungan dan kepekaan juga dari sekitarnya, dari pasangan dan keluarga terdekat. Dari pasangan, dari diri sendiri juga ya. Betul. Nah terus nih aku dengar ya, aku nggak tahu sih ini bener apa enggak, itu katanya
baby blues tuh bukan cuma ibu yang ngerasain, tapi suaminya juga bisa ya? Itu benar nggak? Iya. Nah sebenarnya tuh aku senang sekali gitu ketika mendapat pertanyaan seperti ini karena isu baby blues dan PPD itu jarang jarang gitu terekspos, betul, jarang tersebar gitu. Isu baby blues ini di kalangan ayah baru gitu. Padahal sebenarnya tadi menurut penelitian bahwa kejadian baby blues dan PPD pada ayah baru itu sebenarnya nggak jauh berbeda gitu dengan kejadian pada ibu baru gitu. Dan seringkali justru luput dari pandangan gitu kan, karena yang maksudnya kan yang mengalami perubahan gitu kan, terus jadi lebih banyak tanggung jawab dan tuntutan itu kan gak hanya ibu gitu, tapi juga kepada ayah gitu kan. Biasanya mungkin ayah apa-apa misalnya buat kerja disiapin sama ibu gitu, sekarang ibu jadi harus fokus ngurusin anak misalnya. Terus misalnya bisa tidur sepanjang malam, sekarang tidurnya jadi ikutan sama gitu sama ibu karena kebangun. Biasanya kan kalau suami-suami tuh gantian nih. Kalau misalnya katanya sih kalau suami tuh atau ayah, aku nggak tahu sih ya, belum pernah ngerasain ya. Itu suka gantian dinas jaga malam. Sementara ibunya tuh pagi sama siang gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu penyebab si baby blues ini ya. Sebenarnya sih kalau ganti-gantian itu bagus sih Mbak ya. Maksudnya kan jadinya kita saling berbagi, saling dukung, saling berbagi tanggung jawab gitu. Cuman mungkin yang kerap kali menjadikan baby blues pada ayah baru itu karena terkait dengan itu dia tadi tuntutan-tuntutan, kemudian perubahan rutinitas, kesiapan juga. Kadang-kala kan kita sering gitu misalnya dengar gitu ya. Tuh misalnya dikasih tahu sama orang tuanya jangan main game terus gitu, atau jangan kalau pulang kantor tuh jangan kelayapan, langsung pulang, ingat anak istri kayak gitu. Kadang kan hal-hal seperti itu kalau misalnya kita tidak misalnya hal itu ternyata nggak sesuai gitu dengan perasaan yang sedang dimiliki oleh ayah baru, itu bisa jadi bibitnya baby blues ini gitu, karena mungkin jadi dia nggak merasa terpenuhi, nggak merasa nyaman, nggak merasa bersyukur gitu dengan kehadiran anak. Mungkin dia jadi ngerasa kok ketika ada anak saya jadi dituntut seperti ini kayak gitu. Jadi penting sekali gitu untuk selain melihat apakah ada kemungkinan baby blues pada ibu, juga udah mulai nih sekarang kita coba perhatiin nih para ayah-ayahnya gimana kondisinya gitu. Dan aku setuju banget sih, soalnya tadi nih kalau misalnya dengar dari penjelasan Mbak Tiara itu kan baby blues atau PPD itu balik lagi ke kesiapan orang tua. Betul. Yang akhirnya bisa berefek pada emosionalnya, pada kesiapan mentalnya. Dan itu bukan cuma ibu aja ya, harusnya ayah juga ada pengaruhnya. Betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin baby blues atau PPD, ini sebenarnya Mbak Tiara selaku psikolog klinis anak dan remaja, itu perlu nggak sih orang tua ayah atau ibu tuh datang ke psikolog ketika mengalami tanda-tanda dari baby blues itu atau PPD itu? Oke, baik. Terkait apakah perlu gitu untuk ke psikolog? Perlu kita lihat juga gitu kira-kira kalau misalnya ayah atau ibu mengalami baby blues, sejauh mana sih keluarga terdekat itu bisa peka dengan kondisi ayah atau ibu, dan juga sejauh mana dukungan yang diberikan itu cocok dengan perasaan ayah dan ibu dan bisa memberikan improvement gitu. Kalau misalnya kita lihat nih 2-3 minggu lama-lama ibu terlihat lebih banyak ceria lagi, ayah juga jadinya lebih tenang dan lebih mau lebih untuk baik lah ya. pegang anak, jadi lebih improve gitu. Mungkin memang sudah cukup gitu bantuannya, tapi kalau misalnya sampai ternyata tidak terbantu, kemudian juga sampai berkembang ke PPD, itu penting sekali gitu untuk ke ahli atau mencari bantuan profesional, karena jika tidak implikasinya akan sangat panjang gitu ke depannya. Setuju banget sih, soalnya mungkin baby bluesnya bentar nih atau cuma berapa bulan, tapi efek ke anaknya emosionalnya tuh nyampenya panjang gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah jadi gitu bunda-bunda, kalau misalnya memang sudah merasakan kayaknya perlu datang ke psikolog atau ternyata merasakan justru semakin lebih baik, nah itu pilihan bunda-bunda dan ayah di rumah ya, itu terserah masing-masing aja. Dan aku sama Mbak Tiara juga mau break lagi nih, soalnya kita masih mau ngobrol lagi soal baby blues dan PPD. Makanya buat bunda-bunda dan ayah-ayah yang penasaran, jangan kemana-mana. Terus pantengin kita dalam persembahan untuk bunda, karena bunda cerdas, keluarga bahagia.